Oke, eh kita balik lagi teman-teman untuk ke part selanjutnya, yaitu kita masuk ke rasio manajemen utang. Nah, kalau misalkan rasio manajemen utang ini, kita ngelihat bagaimana sih perusahaan tersebut mengelola hutang perusahaannya. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu total hutang terhadap total modal, dan yang keduanya itu adalah time interest earned. Kalau di sini kita membandingkan antara dua perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan U yang dia itu tanpa berhutang kepada orang lain, dan perusahaan L yang menggunakan hutang. Nah, perusahaan U ini tidak mempunyai hutang. Bisa dilihat di sini hutangnya adalah nol. Sehingga perusahaan tidak membayar bunga. Ya karena mereka nggak ngutang, mereka tidak membayarkan bunga. Nah, perusahaan membayar hanya pajak federal dan negara bagian sebesar 40%. Kalau di Indonesia itu pajak badan ada di angka 25%. Dan laba neto perusahaan berkisar antara 27. Yaitu ini. Dan jika kondisi baik dan nol pada kondisi buruk, dan ketika pendapatan neto perusahaan dibagi dengan ekuitas biasa, maka ROE-nya ada di 27 sampai dengan 0% tergantung kepada kondisi ekonomi. Nah, perusahaan L ini memiliki nilai EBIT yang sama dengan perusahaan U dalam setiap kondisi ekonominya. Namun perusahaan L menggunakan leverage atau 50 dolarnya itu mereka terdiri dari hutang dengan tingkat bunganya sebesar 10%. Berarti 50 dikali 10%, perusahaan tersebut memiliki biaya bunga sebesar 5 dolar per tahun, apapun dalam kondisi ekonominya. Yang namanya bunga tersebut tidak melihat kondisi ekonomi. Yang namanya bunga, apapun kondisi ekonominya bakal tetap harus dibayarkan walaupun perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, kalau yang namanya pajak itu tergantung kepada pendapatan si perusahaan. Makanya kalau kita lihat di sini pajak itu akan selalu berubah 16, 4 dan 0. Di sini pun pajak 18, 6 dan 0. Tapi kalau untuk bunga itu mau perusahaan rugi ataupun untung akan selalu harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka di sini ada 5, 5, dan 5. Dalam kondisi baik, kondisi diharapkan, maupun kondisi buruk. Tetap harus dibayarkan. Nah, selanjutnya tadi pajak itu dikeluarkan. Nah, yang menarik di sini, jadi ternyata ketika perusahaan dalam keadaan rugi, itu ada pembayaran pajaknya yaitu sebesar minus 5 gitu. Nah, apakah ketika perusahaan dalam kondisi rugi berarti perusahaan mendapatkan pajak dari pemerintah? Sebetulnya tidak. Jadi minus 5 di sini disamakan dengan angka nol gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat sepintas bahwa perusahaan tersebut lebih baik dalam berbagai kondisi ekonomi, tetapi ini nggak benar. Kenapa? Karena kita perlu mempertimbangkan berapa besarnya uang yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham kedua perusahaan. Nah, pemegang saham perusahaan L hanya menginvestasikan 50 dolar. Kita lihat mana nih. Hanya menginvestasikan 50 dolar. Ini perusahaan L ekuitasnya ada di angka 50. Sedangkan perusahaan U ada di angka 100. Nah, jadi ketika investasi tersebut dibagi menjadi laba neto, kita dapat melihat nih ROE perusahaan dalam kondisi baik adalah sebesar 47 dibandingkan 27% untuk perusahaan U. Nah, dalam kondisi baik, maka perusahaan ada di 48. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki hutang sama sekali ada di angka 27. Maka ini saya ada sedikit cerita. Kemarin teman saya telepon, dia itu memiliki sebuah perusahaan emas di Kota Garut. Nah, jual beli emas gitu ya, logam mulia. Dan dia tuh sedang galau lah gitu ya. Ini gimana ya? Gue kekurangan modal, tapi eh, dia merasa takut gitu karena eh, untuk meminjam uang kepada pihak lain, baik itu pihak bank, koperasi, dan yang lainnya.
dia masih selalu bersikeras untuk memakai modal sendiri, walaupun kondisi perusahaannya itu sedang dalam kondisi yang membutuhkan suntikan dana. Nah, ternyata setelah kita berbincang dan kita membahas tentang hal ini, apabila dibandingkan, sebetulnya kalau dari segi ROE atau return on equity itu akan selalu lebih baik perusahaan yang mempunyai hutang kepada pihak lain. Menariknya di situ. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan. Lalu kita di sini menghitung total utang terhadap total modal. Modalnya merupakan total utang ditambahkan dengan ekuitas. Jadi kita mau tahu berapa return on equity-nya. Kita lihat total hutangnya ada berapa? Total hutangnya itu ada di 1060 sorry. Total utang itu merupakan total utang jangka pendek ditambahkan dengan total utang jangka panjang. Kalau di sini mereka menghitungnya dengan cara 110 dari sini ditambahkan dengan 750, yaitu total obligasi jangka panjang. Jadi tidak semuanya dihitung. Dibagi dengan total wesel bayar ditambahkan dengan total obligasi jangka panjang ditambahkan lagi dengan total ekuitas saham biasa. Nah, di sini terjadi beberapa perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa yang namanya total utang itu, total utang usaha dan juga akrual itu dikeluarkan atau tidak dihitung. Makanya di sini yang dihitungnya adalah wesel bayarnya saja. Tapi ada juga yang berpendapat, ya total hutang itu merupakan total dari liabilitas. Baik itu liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Kalau dari pemahaman yang ini, kita mendapatkan angka di 47,8%. Dan rata-rata industri ternyata ada mendapatkan angka di bawahnya. Ini mengartikan bahwa kreditur ternyata lebih menyukai rasio utang yang rendah. Karena semakin rendah rasionya berarti semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur jika terjadi likuidasi. Di sisi lain, pemegang saham mungkin menginginkan lebih banyak leverage karena hal ini akan memperbesar laba yang diharapkan. Nah, rasio utang elit itu adalah ini. Artinya bahwa kreditur memberikan andil hampir setengah daripada total dana. Kita perhatikan lagi, kita balik lagi ke sini. Kalau kita lihat, ini adalah utangnya, ini adalah ekuitas biasanya. Tadi cara perhitungannya adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas dan ditambah dengan total liabilitas dan juga ekuitas ya tadi. Sorry. Total utang per total liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau hanya melihat dari leverage-nya, itu investor lebih menyukai perusahaan yang mempunyai leverage. Tapi kalau dari sisi total utang terhadap total modal atau total debt to total capital, itu biasanya ada beberapa investor yang lebih menyukai angka yang kecil. Nah, dari rasio time interest earn atau TY, ini adalah suatu ukuran atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunannya. Jadi bisa nggak perusahaan ini membayarkan bunga tahunannya yang mana bunga tahunan tersebut timbul akibat adanya pinjaman perusahaan terhadap perusahaan lain. Jangan-jangan si perusahaan tersebut hanya berjalan tapi dia bahkan tidak mampu untuk membayarkan bunga yang harus ia bayar setiap tahun. Cara perhitungannya yaitu laba sebelum bunga. Laba sebelum bunga ada di mana? Kita cari di bunga, lalu di atasnya. Berarti laba sebelum bunga adalah laba operasi atau disebut juga dengan earning before interest and tax. Ada di angka 283,8 dibagi dengan biaya bunganya. Biaya bunganya di sini ada di 88 dolar.
Maka didapatkan dua angka ini. Nah, rasio time interest earn merupakan mengukur sampai sejauh mana laba operasi dapat mengalami penurunan sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya bunga tahunannya. Kegagalan membayar bunga akan menyebabkan pihak kreditur melakukan tindakan hukum dan kemungkinan berakhir dengan kebangkrutan. Nah, yang tadi itu, jadi yang diukur adalah bagaimana sebetulnya perusahaan mampu atau tidak untuk membayar hutang kepada perusahaan lain. Biasanya kalau gagal membayar bunganya saja mereka tidak bisa, itu akan ada tindakan hukum, baik itu penyitaan, baik itu penyegelan, baik itu tindakan hukum lainnya. Nah, kita move lagi nih kepada yang terakhir. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang rasio pasar. Nah, ini yang terakhir di pertemuan kali ini. Eh, setelah ini ada lagi rasio pasar tapi cuma dikit. Nah, rasio profitabilitas yaitu kelompok rasio yang menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen aset, dan juga hutang atas hasil operasi. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 6 hal. Yang pertama adalah margin operasi atau operating margin. Rasio ini mengukur laba operasi atau laba sebelum bunga dan juga pajak dari setiap dolar penjualan. Rasio ini dihitung membagi laba operasi dengan penjualan. Laba operasi apa? Laba operasi itu adalah EBIT. Jadi ingat-ingat ya, bisa namanya laba operasi, bisa namanya earning before interest and tax, namanya EBIT, atau laba sebelum bunga dan juga pajak. Itu sama semuanya. Dibagi dengan penjualan. Nah, penjualannya ada di paling atas. Dapatlah hasil 9,5. Lalu profit margin. Nah, ini biasanya banyak digunakan baik itu untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Ingin melihat sebetulnya margin labanya itu ada di angka berapa. Cara menghitungnya yaitu dari laba neto atau penjualan neto. Oh, sorry. Laba neto. Laba neto itu ada di sini. Atau biasa disebut dengan laba bersih. Bukan penjualan ya. Penjualan dia dibagi dengan penjualan, yaitu yang di atasnya. Jadi dari total penjualan itu mereka mendapatkan margin berapa? Mendapatkan margin ternyata 3,9. Biasanya kalau angkanya terlalu kecil bisa jadi kita menjualnya kemurahan atau biaya operasi kita yang terlalu besar. Semakin besar itu artinya semakin bagus. Lalu ada yang namanya ROA atau return on total asset, sorry. Yaitu cara menghitungnya adalah laba neto dibagi dengan total aset. Total asetnya bisa kita lihat di laporan neraca. Nah, jika hasilnya di bawah rata-rata industri atau di bawah perusahaan lain, ini berarti hal yang tidak baik karena memiliki ROA yang lebih tinggi lebih baik daripada ROA yang lebih rendah. Artinya pengembalian atas asetnya yang lebih rendah dapat terjadi karena apa? Karena penggunaan hutang yang besar biasanya. Dalam hal ini beban bunga yang tinggi akan menyebabkan laba neto menjadi rendah. Jadi artinya rasio ini mengukur si aset tersebut menghasilkan laba berapa banyak. Ada juga ROE. Kalau ROE tadi kan di sininya total aset ya. Kalau di sini bawahnya ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa juga ditemukan di laporan neraca. Hal ini biasanya menunjukkan seberapa baik sih si equity
atau penanaman investasi investor terhadap perusahaan tersebut. Lalu ada juga pengembalian atas modal yang diinvestasikan atau ROIC, Return on Invested Capital. Nah, ini biasanya jarang digunakan, tapi untuk penilaian saham ini sangat penting. Cara perhitungannya itu adalah EBIT dikalikan dulu satu minte. Satu minte itu adalah satu dikurangi T. T-nya adalah pajak. Kalau tadi kan dalam soal ini pajaknya adalah 0,4%. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu pajaknya ada di 25%, berarti satu dikurangin 0,25. Tapi tergantung nanti pada setiap laporan keuangan biasanya ada perbedaan. Lalu dibagi dengan utang ditambah dengan ekuitas. Utangnya yaitu tadi dikeluarkan utang usaha dan juga akrual. Dapatlah angka di 9,5 dan juga rata-rata industri di 10,8. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana modal yang diinvestasikan dapat menghasilkan laba. Namun laba yang kita cari adalah laba operasi, bukan laba bersih. Nah, ini rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Ini juga sangat penting untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Cara menghitung break-even point. Caranya adalah EBIT per total aset. Oke, lalu rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Materi minggu depan itu ada di analisis laporan keuangan bagian 2 dan kita akan latihan berhitung, maka diharapkan membawa kalkulator, baik itu kalkulator saintifik ataupun kalkulator biasa, it's okay, but wajib untuk membawa kalkulator setiap mahasiswa. Dan juga membawa laporan keuangan bukan per kelompok tapi perorangan ya. Jadi kalau misalkan kelompok satu itu membahas tentang dua perusahaan, setiap dari yang ada di dalam kelompok tersebut wajib membawa laporan keuangannya. Oke, apabila yang akan ada ditanyakan maupun didiskusikan, Anda bisa menggunakan kolom komentar ataupun diskusi di dalam perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.